Kenapa kita tetap meminta hidayah sekalipun telah mendapatkan atau memperoleh hidayah itu? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, manusia itu tidak akan meraih hidayah yang sempurna kecuali apabila terpenuhi 6 hal. Jadi Anda betul-betul sempurna mendapatkan hidayah kalau terpenuhi 6 hal ini. Yang pertama, mengetahui ilmu dalam semua yang dia lakukan dan yang dia tinggalkan. Karena agama ini agama ilmu, agama dalil, Al-Quran dan Al-Hadis. Ada perintah, ada larangan. Ya. Apakah dia mempunyai ilmunya tentang setiap menjalankan perintah dan setiap meninggalkan larangan, atau hanya karena ikut-ikutan yang diistilahkan dengan taklid, membebek, membeo? Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ilmu itu harus lebih dahulu sebelum kita berucap, berkata-kata dan beramal. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini sisi pendalilan dari ucapan tadi. Di ayat ini surat Muhammad ayat 19, Allah mendahulukan berilmu sebelum berucap dan beramal. Bahkan kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu tentangnya. Nah, jadi kita minta hidayah yang namanya hidayatul ilm, hidayah berupa ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Apakah kita sudah mempunyai ilmu pada semua yang kita lakukan dan semua yang kita tinggalkan? Iya. Melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah berdasarkan ilmu. Begitu juga ketika meninggalkan hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah juga berdasarkan ilmu. Iya. Wudu saja, kita berwudu, tahukah Anda ilmu tentang wudu? Perintah berwudu apa ilmunya dari Al-Quran? Misalnya ada, saya tahu ilmunya tapi nggak hafal ayatnya, yaitu Al-Maidah ayat 6. Nah, itu masih mending, baik. Iya. Mulai dari tata cara wudu dia lakukan, kenapa harus begini? Karena dia sudah baca petunjuknya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya minta hidayah karena kita butuh ilmu pada setiap yang kita lakukan dan yang kita tinggalkan. Dan nilai ibadah seseorang yang didasari dengan ilmu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya, berbeda. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya udah jelas, enggak sama lah. Pasti berbeda. Begitu. Ini yang pertama. Ya. Kalau ilmu seseorang dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ini berkurang, akan berkurang pula hidayah sesuai dengan kadarnya. Sehingga dia selalu minta hidayah yang berupa ilmu, agar apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan semuanya berdasarkan ilmu. Gitu ya. Masya Allah. Berarti ini belajar. Ya, sumber kebaikan menuntut ilmu. Sumber keberuntungan menuntut ilmu. Alhamdulillah di zaman sekarang banyak kemudahan, fasilitas yang Allah berikan agar kita menambah ilmu agama ini.
Jadi jangan minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap aktivitas, setiap acara diawali dengan ihdinas siratal mustaqim, tapi nggak ngerti apa yang dia pinta. Majelis taklim ada di hadapannya, tapi malas untuk menghadirinya. Ya, ceramah-ceramah agama bertebaran, tapi dia malas untuk mendengarkannya. Dia lebih cenderung untuk mendengarkan hal yang sia-sia. Nah ini, kalau minta harusnya ada usaha. Iya kan? Kalau minta sesuatu harus diiringi dengan usaha. Anda minta kesembuhan dari penyakit, diiringi dengan usaha berobat. Anda minta rezeki, Anda iringi dengan usaha bekerja. Tapi kenapa giliran minta hidayah tidak diiringi dengan usaha untuk belajar, menuntut ilmu? Iya. Padahal ilmu itu cakupannya sangat luas. Bagaikan apa? Lautan yang sangat dalam. Kalau seseorang sejak lahir sampai akhir hayatnya disibukkan dengan menuntut ilmu, tidak mungkin dia bisa menguasai ilmu dari seluruh bidangnya. Begitu. Ya. Makanya minta hidayah, alasannya begitu. Karena kita tidak akan dapat menguasai ilmu dari seluruh sisinya. Tapi paling tidak kita mengetahui ilmu dari setiap yang kita amalkan dan dari setiap yang kita tinggalkan. Bukan karena faktor ikut-ikutan. Ya. Karena Nabi SAW mengabarkan ada orang ditanya di dalam kubur, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka?" Pertanyaannya sama, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tapi dia nggak bisa jawab. La adri. Saya nggak tahu. Apa alasannya? Sebabnya kenapa dia nggak bisa jawab? Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Lihat, karena dia taklid dalam menjalankan agamanya. Saya hanya mendengar orang bilang begini, bilang begitu, mengamalkan ini, mengamalkan itu, ya saya cuma ikut-ikutan. Iya. Berarti taklid dalam menjalankan agama menjadi sebab seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir yang disebut dengan fitnah kubur. Ya. Hadza siratun mustaqim.